di depan pos Kambling ini ada kebakaran. Hmm. Seandainya tidak ada pos Kambling, Hmm. tidak ada yang jaga pada Hmm. waktu itu, kayaknya satu kampung itu bisa habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendekar, welcome back to our channel. Kali ini bersama saya Dirbinmas Polda Banten, Kombes Pol Sofan Hermanto, SIK, MH, MIK. Dan jangan lupa like, share, subscribe, supaya tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Kali ini saya bersama Babin Kamtipmas Desa Nambu Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, yang didampingi Kepala Desa Nambu Ilir, Kecamatan Kibin, Bapak Sahriudin. Beliau akan berbincang-bincang dan berbagi pengalaman bagaimana mengajak masyarakat yang mulanya abai tentang keamanan dan tidak disiplin tentang kebersihan, dan saat ini desa yang beliau bimbing dan bina memenangkan lomba kampung bersih dan aman. Kita bincang-bincang dulu dengan Bapak Kepala Desa Nambu Ilir. Sehat Pak Kades? Alhamdulillah Pak Dir sehat. Alhamdulillah. Bagaimana tadi perjalanan dari Desa Nambu Ilir ke kami? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar, perjalanan lancar Pak Dir. Alhamdulillah. Pak, saya panggilnya Pak Lurah, Pak Kades, Bang Jaro? Pak Kades. Nah, Pak Kades. Pak Kades, boleh berbagi informasi tentang desa yang dipimpin Bapak. Itu jumlah masyarakatnya ada berapa banyak itu di Nambu Ilir tuh? Kalau masyarakatnya sekitar 7.500-an kurang lebih. Oh, Pak. 7.500. 7.500. Terbagi di berapa RW sama RT itu? Ada 22 RT. Ada 22 RT. 6 RW. 6 RW. Rata-rata pekerjaannya rata-rata sih karyawan, Pak. Jadi di daerah desanya Pak Sahriudin itu di dekat tempat-tempat kerja atau di dekat-dekat tempat kerja? Oke. Daerah-daerah industri di sana. Kan saya baca-baca berita itu kan bisa memenangkan lomba kampung bersih dan aman. Itu mulanya itu apakah mereka itu memang disiplin dalam menjaga kebersihan atau sebelumnya mereka abai? Kalau di awal-awal memang sebelum saya jadi menjabat kepala desa, pada waktu itu sangat luar biasa lah, berkaitan buang sampah pun juga asal-asalan. Kadang kala di pinggir jalan. Nah, setelah di tahun 2019 ada lomba kampung bersih dan aman di Kabupaten Serang. Alhamdulillah saya bekerja sama dengan Pak Babin Kamtipmas yang tidak kenal lelah pada waktu itu untuk menciptakan bagaimana desa kita biar bersih, biar aman. Berawal dari kita memberikan pandangan, penyuluhan dengan Pak Babin Kamtipmas, sampai bersyukur di tahun 2019 itu bisa juara best of the best pada waktu itu. Tadi berkat kerjasama dari Polri, dari TNI, Pak Babinsa, alhamdulillah Pak. Untuk mengajak atau membimbing masyarakat sebanyak 5.000 sampai 7.000 itu yang mulanya buang sampah sembarangan, kemudian ada tanggung jawab, buang sampah di tempatnya, peduli dengan kebersihan, itu kan nggak mudah itu prosesnya itu. Bagaimana masyarakat ini bisa beralih kebiasaan menjadi peduli dengan kebersihan itu? Itu kiat-kiat dan triknya seperti apa itu kira-kira? Ya memang
berkaitan dengan lomba ini sangat membantu, Pak. Yang pertama memang masyarakat ketika diberikan pemahaman tentang bagaimana biar desa kita itu bersih karena memang dilombakan. Memang awal-awal untuk memberikan pandangan, memberikan semangat, memberikan motivasi kepada masyarakat ya karena memang pas ada lomba. Tapi bersyukur setelah imbas dari lomba itu, jadi dengan terbiasa masyarakat dengan buang sampah di tempatnya itu tuh Pak. Jadi memang di tahun 2019 Kampung Bersih dan Aman ada lombanya Kampung Bersih dan Aman ini memang berpengaruh besar buat masyarakat saya. Jadi sekarang masyarakat menikmati dengan kampung yang bersih, tentunya menjadi indah dan nyaman ya. Sangat Pak. Sampai pada waktu di 2019 itu kan hanya satu kampung yang diikut sertakan untuk lomba Kampung Bersih dan Aman. Setelah di tahun kemudiannya juga ada lomba Kampung Bersih dan Aman, sampai dari hanya tadinya satu RW, itu RW yang lain juga ikut Pak. Jadi di situ artinya dampak positif buat lingkungan, buat masyarakat saya itu di situ. Yang tadinya di desa Pak Sahrudin itu hanya satu RW, iya. Sehingga yang 6 RW itu ngikutin semua. Ikut. Jadi baru yang muncul itu RW 2 dan RW 1 pada waktu itu. Kemudian diikutin RW-RW yang lain. RW yang lain. Ini salah satu pengaruh yang bagus, pengaruh yang luar biasa. Karena bisa memberikan pengaruh sama-sama menjaga kebersihan. Ini mungkin sangat luar biasa kalau bisa diikutin ya dengan desa-desa yang lain. Tapi saya akan menanyakan kepada Pak Babin karena tadi kan disampaikan kampung bersih dan aman. Siap. Nah, tentunya untuk menumbuhkan rasa aman, ini kan tidak bisa hanya dibebankan kepada polisi saja. Apalagi Babin Kamtibmas, polisi desa yang mempunyai kewajiban membina atau menjaga 7.000 masyarakat. Itu yang pribumi ya. Belum lagi mungkin yang pendatang-pendatang. Itu bagaimana cara menumbuhkan atau mungkin masyarakat supaya berpartisipasi untuk menjaga lingkungannya itu aman. Mungkin bisa disampaikan sama Pak Aibtu Suryat. Siap, mohon izin Komandan. Terkait untuk keamanan di desa yang kami bina, terutama desa Namboilir, Kecamatan Kibin, kita selalu mengecek terutama keamanan di seputaran lingkungan kampung yang kita bina. Di saat sebelum adanya LKBA, bahkan Poskamling pun sangat-sangat memprihatinkan. Setelah adanya instruksi dari pemerintah dan dari Polda, akan adanya lomba kampung bersih dan aman. Di situ kami sinergitas antara Pak Kades, Babinsa, Babinmas untuk bersama-sama, terutama Poskamling, karena Poskamling ini bukan tanggung jawab Pak Lurah, Babinsa atau Babinmas, karena tanggung jawab kita bareng-bareng bersama-sama. Di situ kita himbau, kita berikan pemahaman agar Poskamling lebih aktif kembali dari 22 Poskamling, 22 RT, 6 RW. Kita selalu memberikan himbauan kepada masyarakat yang mana notabene keamanan salah satunya tanggung jawab kita bersama. Alhamdulillah berkat support dari Bapak Kades, Sahriyudin, di mana warganya di saat itu mendukung untuk berdirinya Poskamling, dan selanjutnya Poskamling saat ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah LKBA selesai, Poskamling pun masih berjalan. Mungkin itu aja Komandan yang bisa. Kan tadi disampaikan kalau
kondisi poskamling atau mungkin partisipasi masyarakat terhadap keamanan itu kan memprihatinkan. Siap. Sedangkan untuk mendirikan poskamling itu kan diperlukan tempat, ada lahan, kemudian dibangun infrastrukturnya. Itu bagaimana bisa mengajak masyarakat mau berpartisipasi, termasuk mau merelakan lahannya digunakan sebagai poskamling. Apakah itu bangunnya itu di tempat-tempat yang tanah-tanah atau lahan-lahan yang kurang dikelola atau memang sudah disiapkan lahannya itu? Siap. Mohon izin kemudian menjawab terkait untuk lahan. Pertama, kita lihat dari sisi lahan tersebut karena lokasinya strategis, baik itu di dalam kampung dan warga pun tidak merasa keberatan apabila didirikan poskamling di dalam kampung dan jaganya pun bergantian gitu kemudian. Jadi warga tidak ada merasa keberatan terkait untuk sumbangsi pembangunan poskamling mutlak dari warga sendiri yang jiwanya terpanggil gitu kemudian. Jadi ada dari warga dan Pak Kades selalu mensupport terkait poskamling tersebut kemudian. Nah, untuk mendirikan 22 poskamling di 22 RT berarti kan membutuhkan 22 tempat. Itu yang menentukan, yang nunjuk-nunjuk lokasinya itu, kalau contoh mungkin dari Pak Babin atau Pak Kades main tunjuk lokasinya ini, kalau itu punya orang yang nggak rela kan nggak mau, kan gitu. Itu gimana itu cara menentukan itu untuk memilih, di sini dibangun, ini punya siapa lahannya gitu? Siap. Jadi untuk lahan dan lokasi kita tetap koordinasi dengan Pak Kades, selanjutnya dengan Pak RT, dengan warga setempat. Itu tidak kurang-kurang selalu koordinasi dengan Pak Kades, bahkan warga setempat. Kemudian. Jadi mungkin Pak Kades bisa menambahkan itu untuk bisa menentukan tempat-tempatnya itu. Karena saat ini kan namanya lahan itu sangat berarti dan bernilai. Dengan jumlahnya penduduk semakin bertambah, kemudian perkembangan wilayah semakin bertambah, kan bidang-bidang tanah tidak bertambah. Sehingga meskipun kecil itu kan sangat bernilai dan tidak mudah saat ini orang itu merelakan begitu saja. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana masyarakat mau merelakan bidang-bidang tanahnya ini untuk poskamling, Pak Kades. Baik, Pak Dir. Mungkin melanjutkan dari Pak Babin Kadtimas. Berkaitan memang tanah ini, bersyukurnya ketika kami sebagai kepala desa dan Pak Babin Kadtimas mengajak bersama-sama untuk masyarakat, untuk menjaga keamanan. Ketika kita menentukan lokasi-lokasi untuk pembuatan poskamling, itu mayoritas tidak ada yang keberatan, Pak Dir. Bahkan untuk memotivasi dari pembuatan poskamling ini, kami adakan lomba poskamling tingkat desa. Jadi masing di antara 22 RT, 6 RW ini kita lombakan. Jadi dengan semangatnya masyarakat untuk menjaga keamanan untuk pembuatan poskamling ini jadi swadaya. Jadi makanya ketika ditentukan di mana tempat yang poskamling yang strategis, alhamdulillah masyarakat semua juga support. Gitu. Oke. Mungkin kita bisa lihat contoh poskamlingnya, bisa ditampilkan poskamling yang dibangun partisipasi dari masyarakat Nambu Ilir. Kita lihat. Nah, ini kegiatan ini berarti sebelum ada poskamling ini. Siap, Undan. Awalnya poskamling kita sebelum terbuatnya poskamling, Undan. Oke. Kalau ini diskusinya apa? Ini
Siap. Ini dengan tokoh masyarakat, ketua pemuda, ketua Karang Taruna, beserta warga, membahas terkait poskamling yang akan didirikan, terutama membicarakan masalah lokasi dengan anggaran gitu, mohon izin. Tapi setidaknya sebelum ada poskamling pun para tokoh baik masyarakat atau pemuda sudah ada semangat untuk menjaga kampungnya ya, meskipun bangunannya belum ada ya. Siap, betul. Oke. Coba kita lihat poskamlingnya seperti apa sih? Saya penasaran. Oke. Bagus juga ya ini ya, poskamlingnya nih. Siap. Ini semuanya dibangun dari kayu berarti ini ya? Siap, betul sekali Komandan. Ini kayu palet kita manfaatkan Komandan, mohon izin. Luas berapa ini? Kalau untuk luas 5x3 Komandan. Oke. Mungkin bisa lihat dari poskamling yang lain. Siap. Jadi setiap RT bangunannya setidaknya seperti ini ya? Siap Komandan. Ini mungkin bisa diceritakan, ini sedang bahas apa nih Pak Babin ini di poskamling ini malam-malam ini? Sekitar jam 11.20 ya, kalau dilihat dari jamnya itu? Siap Komandan. Berarti hampir jam setengah 12 malam ya? Siap Komandan. Apa yang dibahas ini malam-malam ini? Siap Komandan. Di poskamling kegiatan terutama tokoh masyarakat, RT dengan warga yang saat itu berada di poskamling memberikan himbauan terkait keamanan, jangan sampai kita lengah atau ada orang luar mencurigakan masuk ke kampung kita. Apabila ada orang yang mencurigakan, segera hubungi Babin Kaptimas. Terus saya mau nanya ini, kan malam-malam itu kan enaknya tidur ya, istirahat. Kita kalau melihat, coba digeser lagi itu, kan kegiatannya rata-rata malam hari ini. Apa yang membuat semangat Pak Babin ini mau malam-malam itu mendatangi poskamling? Padahal pengennya sih menurut saya enakan nonton TV di rumah, main sama anak gitu ya. Siap. Main sama keluarga. Apa yang membuat semangat nih? Jadi mohon izin kemudian untuk terkait warga di Desa Namboilir, kita semangat selalu dan warganya pun selalu antusias apabila kehadiran Babin Kaptimas di desa, terutama di poskamling. Antusias dengan Babin Kaptimas selalu memberi support terutama terkait keamanan di seputaran poskamling. Kemudian tadi saya ngelihat ada mengajak nanam apa itu? Nanam bunga itu ya. Nanam bunga Pak Babin ini. Ini Pak Babin dengan ibu-ibu ini ngumpulin tanaman. Ini mau ditanam di mana ini? Untuk taman bunga ini sebelum dikasih pot, kita kumpulkan warga terutama ibu-ibu yang notabene senang dengan tanaman, senang dengan keindahan ya. Siap benar. Nah, jadi kita kasih support biar tanaman ini ada di pekarangan gitu benar. Apakah ini ditanam di tempat tertentu atau mungkin di setiap rumah ditanamin juga ini? Siap benar. Setelah lomba LKBA berjalan dan taman-taman bunga ini sudah di pot bunga, ternyata warga ada yang beli sendiri gitu kemudian. Terus dia bunganya taruh di depan rumah, terus di pekarangannya juga gitu kemudian. Jadi setidaknya dengan memberikan contoh keindahan di tempat-tempat tertentu, kemudian diikutin ya sama warga-warga yang lain ya. Siap sekali, betul benar. Oke. Jadi yang dinilai itu dari kebersihan sama keamanan ya. Siap. Berarti selama dibangun poskamling itu, apakah ada pencurian atau keributan? Atau ada tapi bisa diselesaikan, dan yang sebelumnya itu ada tapi bagaimana kondisinya? Mungkin Pak Babin. Siap benar.
Kalau untuk situasi solusi selama ini, alhamdulillah di desa setelah adanya pos kamling dan berjalannya pos ronda, situasi Kamtibmas dinyatakan saat ini termonitor aman terkendali. Aman terkendali. Siap. Kemudian masyarakat pun turut menjaga ya, turut tanggung jawab. Betul sekali, Komandan. Mungkin kami akan mendengarkan dari Pak Kades apa yang memotivasi masyarakat semuanya itu sehingga bisa memenangkan lomba Kampung Bersih dan Aman. Baik bersih, kemudian turut sama-sama bertanggung jawab menjaga keamanan itu. Mungkin ada pernah kejadian atau peristiwa sehingga keamanan dan pos kamling ini sangat penting. Bukan hanya sekedar karena perlombaan. Mungkin ada ini. Baik, Pak Dir. Jadi ada satu cerita memang begitu pentingnya pos kamling ini. Ada satu kejadian di depan pos kamling ini ada kebakaran. Seandainya tidak ada pos kamling, tidak ada yang jaga pada waktu itu, kayaknya satu kampung itu bisa habis. Tapi karena bersyukurnya ada pos kamling, ada yang jaga, ketika baru api-api itu belum begitu besar, jadi sudah ketahuan, jadi terpantau lah. Nah bersyukurnya di situ sih, Pak Dir. Jadi dengan adanya pos kamling, setidaknya ada yang jaga, ada yang melihat, ada yang monitor, sehingga kalau ada kejadian sekecil apapun bisa memberitahukan ya ke warganya, ke tetangganya, kemudian cepat menanganinya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri ada pesan dari Pak Kades kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya kita peduli terhadap lingkungan, pentingnya terhadap tetangga, saudara dan warganya. Ya, dari saya berharap seluruh warga berpartisipasi berkaitan dengan kebersihan, pentingnya kebersihan, pentingnya keamanan untuk menjaga lingkungan kita masing-masing. Karena dengan bersihnya lingkungan kita, bersih pula hati kita, dan kita bisa hidup sehat, dan termasuk pun dengan keamanan, karena kita wajib saling menjaga tentang keamanan dan kondusivitas di desa. Bukan hanya sebatas dari kepala desa, tapi kita bekerja sama dengan Babin Kamtibmas, dari Polri, dari TNI. Itu alhamdulillah, Pak. Amin. Mungkin dari Pak Babin, Aibtu Suryat bisa menyampaikan pesan kepada para Babin Kamtibmas yang ada, termasuk masyarakat yang nonton podcast ini. Siap, mohon izin Komandan. Ucapan terima kasih untuk Bapak Kades, Bapak Sahriudin, khususnya warga Desa Namboilir yang selama ini kegiatan-kegiatan di desa selalu mendukung, mensupport hingga terlaksananya dan berdirinya pos kamling. Untuk teman-teman mohon izin senior, rekan-rekan di kewilayahan, khususnya di Polres Serang Kabupaten, untuk galangkan kembali kegiatan pos kamling dan keamanan di seputaran lingkungan desa binaannya. Mungkin mohon izin itu aja, Komandan. Terima kasih, Komandan. Terima kasih. Sobat Pendekar, mungkin ini akhir dari podcast hari ini. Kita dalam menjalankan tugas, termasuk dalam menjalani kehidupan, kadang banyak hambatan dan kadang banyak tantangan. Kami mempunyai moto, meskipun langkah terhentikan, jangan biarkan satu orang pun memadamkan semangat kita. Tetap semangat, menebar kebaikan, mengajak kebaikan. Jauhi perilaku-perilaku menyimpang, jauhi kejahatan, jauhi narkoba, dan tetap berprestasi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.